Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Aviasi, anggota DPRD Kabupaten Pasaman, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasaman. Pada pagi hari ini, Minggu, tepatnya tanggal 18 November tahun 2019, mengunjungi Bapak Muklis di kandang bebeknya Pak Muklis dalam rangka serap aspirasi masyarakat sebagai kewajiban kita sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman. Nah, jadi di sini kita mau berbincang-bincang dengan Pak Muklis. Kira-kira usahanya ini beliau mulai sejak dari tahun berapa, kemudian jumlah itiknya berapa, sistem pakannya bagaimana, kemudian hasil telur yang dihasilkan setiap hari berapa, kemudian bagaimana proses pendistribusian itik ini, siapa yang membeli, kemana diantar atau bagaimana. Nah, tentu juga nanti kita minta juga kepada Pak Muklis kira-kira berapa kira-kira pendapatan beliau satu hari. Nah, jadi kepada Pak Muklis kita persilahkan. Baiklah, untuk dapat kita ketahui, usaha ini saya mulai dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Jadi dalam perjalanan waktu 7 tahun ini, memang kandangnya tidak langsung seperti ini. Jadi saya mulai dengan kandang sistem tradisional dulu, yang mana jumlah itiknya berjumlah sekitar 100 ekor. Jadi kendalanya waktu itu, pada waktu saya bikin kandang sistem tradisional, yang mana tradisional ini bebeknya dimasukkan ke dalam kandang pada waktu malam dan siangnya dikeluarkan. Jadi kalau dia datang pertukaran cuaca, datang musim penghujan, disitulah kita kenanya yang sistem tradisional ini. Jadi bebeknya kehujanan, selera makan turun, produksi otomatis terus turun. Jadi turun produksi ini bisa mencapai 50% dari yang biasa, dari yang penghasilan biasa. Jadi dengan masalah yang seperti itu, saya menemui kandang-kandang yang sudah membuat sistem semi modern. Saya kunjungi dan saya pelajari dari media sosial. Akhirnya saya mencoba dengan membuat kandang sistem semi modern seperti ini. Memang modal untuk kandang ini istilahnya dari kandang tradisional terlalu mahal. Tetapi untuk kestabilan itik ini berproduksi, lebih menguntungkan kandang yang seperti ini. Walaupun cuaca nanti musim penghujan, turun produksinya paling-paling mencapai 5%. Jadi setelah saya bikin kandang seperti ini, baru saya mulai angsur sedikit demi sedikit menambah jumlah itiknya. Karena ketidakcukupan modal, waktu itu saya hanya membuat kandang dulu dengan modal sekitar 15 juta. Jadi saya belilah bibit dari itik ini yang langsung saya pesan dari Medan melalui agen di sini, dengan harga 800.000 per kotak, dengan harga satuannya 8.000 satu ekor. Untuk membesarkan anakan yang dari kotak itu dibutuhkan biaya sekitar hampir 70.000 per ekor sampai dia produksi. Lebih menguntungkan daripada kita beli yang itik gadis. Itik gadis memang harganya sekitar 60 ribuan, tapi paling cepat 1 bulan lagi dia baru produksi. Yang mana dalam 1 bulan terakhir itu pasokan pakan disitulah yang kira-kira rupiahnya paling tinggi. Soalnya di situ proteinnya harus penuh. Dan untuk hasil produksi mudah-mudahan kalau untuk saat ini sekitar 80% dari jumlah induknya sudah bertelur. Dengan jumlah butirannya sekitar 600 butir satu hari, dengan induk sekitar 800 ekor. Jadi dia sudah hampir mencapai 80%.
sekitar 75% lebih ya Pak Rudi ya. Jadi ya untuk penjualan dari telur ini ada langsung kita membina jaringan dengan toke lah istilahnya yang akan menjemputnya ke sini dalam 2 kali 1 minggu. Tetapi harga ini Pak Rudi tidak stabil. Harga 1 butir telur ini kalau untuk saat ini 1.700 per butir. Bisa mencapai memang harganya sekitar 1.850 per butir dan paling murahnya 1.500 per butir. Kalau waktu telur produksinya banjir di daerah kita ini dan telur dari luar banyak yang masuk ke Bukit Tinggi, otomatis harga turun bisa mencapai 1.500 per butirnya. Tetapi kalau telur langka bisa mencapai harga 1.850. Dan untuk pakan yang biaya produksi per harinya, ini sekitar pakan tambahan, ini namanya bekadul, dedak padi. Yang untuk pakan pokoknya kita bikin itu pelet istilahnya, produksi dari pabrik yang mana khusus untuk bebek dengan harga 630.000 per karungnya, per 50 kilo. Jadi untuk biaya produksi 1 harinya bisa mencapai 750.000 1 hari. Dan untuk harga penjualan sekarang dari telur ini sekitar 1 harinya bisa kita jual sekitar 1 juta rupiah lebih kurang. Jadi kalau dikurangkan dengan biaya produksi bisa mencapai keuntungan kira-kira 250.000 rupiah per hari dengan jumlah titik sekitar 800 ekor. Memang terlalu tipis keuntungannya karena kita membeli pakan yang sudah jadi dari pabrik, modalnya terlalu tinggi. Karena kendalanya nanti di waktu harga telur turun, harga pakan tetap. Jadi penjualan menurun, pembelian pakan tetap. Jadi keuntungan kita makin menipis. Dan sekarang ini untuk harga telur ini tergolong baik. Tergolong baik. Kalau nanti di waktu banjir telurnya harga 1.500 itu sudah anjlok namanya. Jadi intinya Pak, tidak ada sebenarnya peluang masyarakat kita miskin kalau mau masyarakat itu sendiri mau berusaha gitu. Kalau mau berusaha dan mau bersakit-sakit dulu. Bersakit-sakit dulu. Dan untuk kita ketahui untuk mengurus itik yang sistem kandang seperti ini, sistem kandang semi modern seperti ini tidak perlu banyak karyawan. Iya. Kalau sistem tradisional harus banyak karyawan. Itu sistem digembalakan ke sawah. Kalau dia sudah mencapai 2.000 paling tidaknya 2 orang, ya. Jadi 2 orang atau 3 orang. harapan Bapak terhadap pemerintahan daerah Pasaman gimana Pak? Harapan saya kepada pemerintah Pasaman untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil ini di dalam pengadaan bibit dan pengadaan pakan. Soalnya kita di situ permasalahannya. Bibit kita beli mahal, pakan kita beli mahal dari pabrik. Yang untuk produksi pakan di sini belum ada. Adapun yang mau produksi pakan di sini, bahan-bahannya untuk pasokan bahan-bahannya ini yang susah. Oke lah Pak, terima kasih Pak atas jamuannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan video singkat ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pasaman dan tentunya pemerintahan daerah juga kita harapkan lebih peduli kepada masyarakat yang memang benar-benar mempunyai niat dan keinginan untuk bekerja dan berusaha. Terima kasih, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.